Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton secara ringkas ya. Nanti kita padukan dengan contoh soal supaya lebih memahami hukum-hukum Newton ya. Baik. Nah, hukum Newton itu ada 3 ya. Hukum pertama, kedua, dan ketiga. Nah, hukum pertama itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Sebuah benda akan tetap pada keadaan awalnya ya. Jadi misal dia awalnya diam, maka dia akan diam, atau biasa, atau mungkin dengan kecepatannya tetap, dia akan tetap seperti itu kecepatannya ya. Kecuali jika ada pengaruh gaya luar Newton yang mempengaruhinya. Jadi kalau gaya eksternal mempengaruhinya, maka bisa merubah keadaan awal yang diam jadi bergerak, atau yang kecepatannya 10 menjadi 20. Nah, berarti itu di luar konteks hukum Newton. Intinya hukum pertama Newton itu adalah dia tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan ya. Jadi kalau kita buat secara matematis seperti ini, sigma F sama dengan 0. Dia lebih ke untuk kasus-kasus nanti biasanya kita bisa terapkan di kasus-kasus benda yang setimbang ya. Nah, kedua, hukum kedua Newton, jadi percepatan benda itu berbanding terbalik dengan massa dan sebanding dengan gaya eksternal yang bekerja padanya. Cara matematisnya begini. A sama dengan sigma F per sigma M ya. Atau sigma F sama dengan sigma M kali A. Ini untuk kasus banyak benda ya. Banyak benda. Nah, bagaimana kalau kita cuma satu benda ya? Berarti F sama dengan M kali A. Nah, ini yang lumrah kita temukan di konsep-konsep atau soal-soal di fisika ya. Yang sering ya. Tapi banyak juga yang sistem banyak benda atau partikel, tapi yang sering kita temukan F sama dengan M kali A. Oke, nah yang ketiga ini menyatakan gaya selalu terjadi berpasangan. Ada gaya aksi, ada min reaksi. Artinya, misalkan A memberikan gaya ke B, maka B ini akan memberikan gaya yang berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh A. Kira-kira begitu ya. Nah, ini nanti pasti ada soalnya. Oke, saat ini kita cuma 2 soal saja untuk memudahkan memahami kapan sih kita gunakan hukum Newton. Oke, kita contoh soal. Nah, ini sebuah balok 4 kilo diam saat T sama dengan 0. Nah, kemudian diberikan gaya tunggal horizontal ya, F sebesar Fx pada balok. Nah, pada saat T sama dengan 3 ya. Pada saat T sama dengan 3 detik, balok telah berpindah 2,25 meter. Nah, tentukan gaya Fx-nya. Nah, ini tentu bagaimana kita menyelesaikannya, itu pertanyaannya. Nah, kita kerjakan. Kita buat skematiknya dulu supaya memudahkannya. Jadi ini ada balok, massanya 4 kilo ya. Nah, ini awalnya dia pada saat T sama dengan 0, kecepatannya berapa? Kecepatan awalnya 0. Kenapa 0? Karena diam. Ya, nah ini yang menarik. Nah, diberikan gaya F. Nah, mungkin di sini ya, kemudian diberikan gaya F, X. Nah, terus dia bergerak, nah, sampai sejauh seperti ini ya. Nah, pada saat 3 detik, jadi ini T sama dengan 3. Nah, ini berpindah sejauh, nah, dari posisi awal sampai posisi T sama dengan 3 adalah delta X-nya berapa? 2,25. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaya Fx? Nah, ini menarik. Ini menyangkut gaya dan kinematika ya. Kinematika itu ada GLB dan GLBB nanti. Nah, oke, kita coba rumus gaya itu apa sih? Sigma Fx sama dengan, nah, ini kita pilih. Sebelum kita tentukan rumus yang kita pakai, kita tentukan ini di hukum 1, 2, atau 3-nya tuh. Nah, ini yang menariknya ya. Oke. Cluenya gimana? Di keadaan awal dia diam, keadaan akhirnya dia bergerak. Pertanyaannya, apakah dia hukum 1 Newton? Enggak, dia harus tetap diam selamanya atau kecepatannya tetap selamanya. Berarti hukum pertama tidak bisa diterapkan di sini. Kita coba hukum kedua ya. Lihat hukum kedua, dia ada nih percepatan nih. A itu percepatan. Artinya percepatan itu perubahan kecepatan. Nah, itu yang menarik. Perhatikan ini,
kecepatan awalnya 0, kecepatan di sini ada. Kenapa? Karena dia udah bisa berpindah, berarti ada kecepatan kan? Artinya dia hukum kedua bisa digunakan. Jadi, dengan kasus-kasus benda yang berubah kecepatannya, pasti menggunakan hukum kedua Newton ya. Hukum kedua tidak kita pakai ya, karena dia untuk nanti ada soal tersendiri ya. Tapi biasanya untuk kasus-kasus seperti ini hukum kedua ya. Nah, hukum kedua rumusnya apa? F sama dengan M kali A. Karena F-nya sudah Fx, maka Fx sama dengan M kali A. Nah, apakah M sudah ada? Ada. 4. Fx-nya yang dicari. Berarti kita tinggal cari A-nya berapa. Nah, ini yang menarik. Bagaimana cara mencari A? Kita gunakan konsep gerak ya, atau kinematika namanya. Kinematika itu khusus untuk gerak, dia tidak memerhatikan gaya bekerja badannya. Jadi yang diperhatikan adalah percepatan ya, kira-kira gitu dong ya. Nah, ada dua jenis gerak ya, ada GLB sama GLBB. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Oke. Apakah dia ini geraknya GLB atau GLBB? Kita lihat. Dia kecepatannya berubah, kecepatannya dari diam menuju sesuatu ya, sampai jadi dia bisa bergerak berarti punya kecepatan. Artinya apa? Dia tidak gerak lurus beraturan, tapi gerak lurus berubah beraturan ya. Kalau GLB ini kecepatan tetap ya, syaratnya itu. Maka kita konsep GLBB. Nah, udah tahu rumus GLBB? Nah, rumusnya itu ada 3 ya. Ada di video saya tentang GLB dan GLBB. Silahkan dicek cara mendapatkan persamaannya, tapi saya cuma tulis hasilnya saja di sini. Ada delta X sama dengan V0 kali T. Ini rumus sudah saya jabarkan di pertemuan GLB ya, dan GLBB ya. Plus setengah A T kuadrat ya. Terus ini ada juga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Ada juga VT sama dengan V0 plus AT. Nah, pertanyaannya, manakah yang kita gunakan untuk mencari A? Ingat yang sudah kita ketahui delta X ya. Ada T, ada V0 ya. Ini yang sudah kita ketahui dari soal. Nah, mana yang paling cocok di sini? Kira-kira yang langsung ketemu A-nya. Ini delta X sudah, V0 udah, T sudah, T sudah. Nah, kita pakai ini aja ya. Persamaan paling atas. Nah, saya tulis di sini saja. Berarti delta X-nya kita masukkan langsung sebesar 2,25 ya, sama dengan V0 kali T, V0-nya 0, maka langsung 0 ya, plus setengah T kuadrat, setengah A T kuadrat itu 3 kuadrat ya, sama dengan 9 ya. Ini jadinya 2,25 sama dengan 4,5 A. A sama dengan 2,25 dibagi 4,5, saya peroleh 0,5 meter per sekund kuadrat. Nah, inilah A. Berarti Fx-nya berapa? Langsung saja. Di sini saja ya. Fx sama dengan M kali A. M-nya 4, A-nya 0,5. Dapatnya 2 Newton. Nah, inilah gaya horizontal Fx yang bekerja pada balok. Oke, gampang ya. Satu soal lagi biar mudah lebih paham lagi. Nah, ini sebuah gaya F6I dan 3J, min 3J, sorry. F dalam Newton. Bekerja pada benda bermasa 2 kilo. Tentukan percepatan A. Dan ini vektor ya, vektor percepatan, sorry. Dan ini skalar atau besarnya ya. Besar A itu berapa sih? Nah, gitu ya. Maka jawab ya, kita jawab dulu. Nah, dari sini ya ada F dan ada M. Berarti kita pakai apa? Hukum 1, 2, atau 3? Pasti 2 ya. Karena ditanya percepatan ya. F sama dengan M kali A. Ini kasus untuk vektor ya. Jadi kalau kita untuk gerak dalam satu dimensi, F sama dengan M kali A. Nah, berarti ini kita pakai ini ya. Karena ini untuk 2 dimensi ya. Jadi kita pakai tanda vektor. Dimensi X dan Y. Nah, oke. Langsung saja ya. Berarti A sama dengan vektor F dibagi M.
Nah, vektor F-nya itu 6I min 3J. Ini I dan J ini adalah vektor satuan. I artinya 6 pada arah sumbu X, J itu min 3 pada arah sumbu Y ya. Per M-nya itu 2 ya. Nah, ini kita langsung saja, ini vektor bagi skalar ya. Jadi langsung saja 6 per 2 I min 3 per 2 J. Nah, ini konsep pembagian vektor dengan skalar ya. Jadi harus dia bisa, tapi vektor sama vektor belum tentu ya, ada aturannya. 6 bagi 2 3I, 3 per 2 1,5 J ya. Nah, inilah vektor A-nya. Nah, gitu. 3I min 1,5 J. Berapakah besar A? Nah, ingat teorema Pythagoras ya. Jadi misalkan ini yang miring, ini misalkan ini kan misal sumbu X ya, AX, ini sumbu Y, AY. Berarti A-nya berapa di situ? Nah, kira-kira gitu. Dengan hukum teorema Pythagoras, A kuadrat sama dengan AX kuadrat plus AY kuadrat. Berarti A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Nah, langsung aja kita masukkan. A sama dengan akar AX-nya berapa tadi? 3 ya. 3 kuadrat ditambah AY-nya min 1,5 kuadrat. Nah, ini saya peroleh nilai sebesar ini 9 min 1,5 kali min 1,5 dapatnya 2,25. Nah, ini jadinya akar 11,25. Jadi A sama dengan 3,35 M per S kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menyelesaikan vektor maupun skalar menggunakan tadi hukum Newton tadi ya. Yang pasti ini teori vektor juga sudah saya sampaikan ya. Jadi silahkan dipelajari. Nah, mungkin itu saja. Nanti kita lanjutkan lagi untuk soal-soal yang lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.